Ya, kita kan bahas tentang baptisan apakah diselam atau dipercik. Ya, jadi ini satu pergumulan dan juga yang banyak memecahkan gereja. Nah, kita menyikapinya dengan sehikmat dan sebaik mungkin dan sesuai dengan firman Tuhan. Apakah baptisan itu arti adalah diselam atau dipercik, dituang atau dialirkan? Ya, itu. Ya, saya pakai yang dua istilah ini yang paling sering ya. Nah, kita akan bahas ini. Dari seluruh gambar yang ada, kita lihat ini zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman yang awal-awal gereja. Semua lukisan itu menunjukkan bahwa baptisan itu dialirkan dari atas ke bawah. Seperti ini ya. Ini lukisan-lukisan yang lama, yang abad-abad sebelumnya. Dan orang-orang Katolik dan gereja Ortodoks dan gereja beberapa gereja yang lain itu adalah dituang atau dipercik ya. Kalau kita ada yang dipercik. Kemudian gereja Bala Keselamatan itu memakai bendera baptisannya. Dan bagaimana kita menyikapi hal ini? Dan ini yang lebih lama lagi ya, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes itu kira-kira ya di atas lutut sedikit lah airnya. Dan kemudian Tuhan Yesus dibaptis. Nah, bagaimanakah Yohanes membaptis? Maka Yohanes membaptis Tuhan Yesus itu, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Itu dengan cara perjanjian lama, maka dia harus memakai dituangkan. Karena itu pengurapan ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan baptisan pertobatan. Artinya dia harus mati di dalam dosanya dan kemudian dibangkitkan di dalam kuasa kemenangan dosanya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak berdosa dan dia tidak diselamkan dalam arti makna yang baptisan itu. Karena Tuhan Yesus itu tidak berdosa dan tidak perlu dibaptis dalam arti berdosa. Jadi bukan pertobatan atau Yesus punya dosa karena dia dibaptis sebagai anak Allah. Jadi ini adalah satu pernyataan, satu inaugurasi, pelantikan sebenarnya, lebih tepatnya. Inilah anakku yang kukasih. Jadi bukan inilah orang berdosa yang aku terima. Enggak. Ya, jadi ini supaya jelas ya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, kita jelaskan hari ini adalah kita melihat kepada kebenaran-kebenaran secara luas. Jadi kita tidak boleh memegang satu kebenaran kemudian yang memang tidak harus kita pegang mutlak, ya jangan dimutlakkan ya, sama seperti saya juga. Dan kemudian kita lihat analisis secara teologis, historis dan arkeologis ya. Yang pertama adalah baptisan dan perjamuan kudus adalah sakramen utama dari gereja-gereja yang setelah Roma Katolik. Jadi Katolik itu ada 7 baptisan dan 10 sakramen yang diizinkan ya. Bagaimana dengan bukti Alkitab yang di dalam firman Tuhan? Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ya, Matius pasal 3 dan juga Markus pasal 1, memang jelas sekali dalam ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa kata Yunani yang dipakai adalah baptiso. Arti baptiso adalah menyelam, dicemplung masuk gitu ya, cemplung. Nah, kenapa itu berkaitan dengan arti merendam gitu juga dan juga mencelupkan, menyelamkan? Karena baptiso itu adalah kata kerja yang sering dipakai oleh seorang yang mau mewarna kain, ya, menggambarkan kain yang dicelupkan dan kemudian seutuhnya warna kalau merah ya merah semuanya jadi merah. Jadi kalau putih ya putih semuanya. Jadi waktu kain dicelupkan itu pewarna dan seluruhnya itu kain itu berubah warnanya. Atau yang kedua adalah kapal yang tenggelam masuk ke dalam air, kapal selam, ya kapal yang diselamkan itu. Nah, secara linguistik baptisan cenderung mengacu pada penyelaman penuh ke dalam air. Ini secara linguistik ya, secara linguistik. Dan secara teologis itu belum bisa dikatakan itu adalah mutlak karena nggak ada yang bisa dimutlakkan dalam hal yang teologis kecuali maknanya spiritualnya itu mutlak ya, tapi ritualnya tidak pernah bisa dimutlakkan. Baptisan Tuhan Yesus sesudah dibaptis dikatakan Yesus segera keluar dari air dan tidak dijelaskan airnya seberapa banyak dan keluar dari air itu apakah kepalanya masuk ke dalam air dan kemudian dia keluar. Itu tidak ada detail penjelasan secara Alkitab. Dan ini ada sesuatu yang lumrah, yang umum. Jadi kalau anak-anak masuk ke air, main air, ayo keluar dari air. Nggak perlu dia masuk seperti kolam renang berenang gitu, nggak. Orang kalau berenang, ayo keluar dari air. Nah itu beda lagi.
Tapi kalau kita lihat orang yang biasa di pinggir laut atau di pinggir sungai gitu kan, kita pergi, kita keluar dari air. Nah, itu adalah istilah yang bukan menyatakan penyelaman seutuhnya keluar dari air itu. Jadi kalau Tuhan Yesus keluar dari air, kalau itu sangat penting dan harus mutlak dilakukan oleh gereja, persis seperti Tuhan Yesus diselamkan, maka pasti dikasih penjelasan secara ritualnya, secara secara istilahnya itu tata laksananya dia jelas gitu. Tapi ini nggak ada. Ya, jadi ini kita harus sangat terbuka. Jadi baptiso itu bukan berarti tubuhnya itu masuk air semuanya, tetapi keluar dari air itu bisa cuman satu lutut, di bawah lutut, di atas lutut, sepinggang, atau mungkin sedada. Nah, kita nggak tahu. Nah, sekarang ini baptisan itu menggunakan kolam dan kemudian orang dibaptis, diselamkan lagi, kemudian ditenggelamkan, dibalikkan badannya, dan kemudian diangkat kembali. Nah, itu tidak dilakukan pada zaman Rasul Yohanes. Dan kita percaya penuh itu tidak dilakukan seperti itu. Jadi menggeblakkan seperti itu. Enggak. Nah, siapakah yang pertama kali menggeblakkan itu dalam sejarah? Ya, banyak orang yang saling mengklaim satu sama lain dan tidak ada yang tahu setelah abad yang kira-kira mau abad 19 ya. Biasanya kalau gereja-gereja yang lama tidak akan melakukan itu sebelum abad yang ke-16 ya. Dan kita tahu bahwa kedua ayat ini menunjukkan Yesus harus masuk ke dalam air. Artinya dia masuk dalam air, dia keluar dari air sebelumnya dia masuk dalam air. Jadi ada masuk, ada keluar. Masuknya seberapa sepenuhnya, sepinggang, selutut, sedada, nah itu nggak ada yang tahu. Jadi ini merupakan bentuk dari linguistik ya, jadi ilmu bahasa, ilmu kata, jadi etimologis juga. Dan ini menunjukkan praktek penyelaman bukan dalam arti dipercik. Kalau percik itu beda ya, artinya dan dipercik ya dipercik gitu, bukan keluar dari air. Nggak mungkin keluar dari air dipercik, itu nggak mungkin. Nah ini arti secara linguistik ya, jadi itu mengarah kepada baptisan yang dilakukan dengan dicelupkan. Nah cara nyelupnya, cara tenggelamnya bagaimana, itu berbagai cara ya. Oke, kita terima ini ya. Dan selanjutnya baptisan di Sungai Yordan. Perhatikan ya, baptisan di Sungai Yordan bukan menenggelamkan orang, kemudian dia muncul, karena itu baru ada setelah Tuhan Yesus memberitahukan pada kita, setelah Rasul Paulus mengatakan Roma pasal 6, ayat 3 dan 4, dikatakan mati bersama Yesus, tenggelam. Mati bersama itu artinya ditenggelamkan dalam kematian. Dan itu menunjukkan bukan literal, tetapi spiritual. Jadi, waktu Rasul Paulus mengajar tentang kematian Kristus itu, kita bersama-sama mati bersama dengan Kristus, itu bukan arti ditenggelamkan dalam literal. Itu artinya bahwa kita betul-betul mati bersama dengan Kristus. Di mana itu? Di kematian Kristus. Jadi kemudian bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Nah itu arti dari baptisan. Nah ini yang penting. Arti ini penting. Seseorang yang sudah mengerti tentang arti baptisan, maka itulah yang menyelamatkan dia. Jadi bukan baptisannya menyelamatkan dia, tetapi maknanya dia percaya pada Tuhan Yesus, dia mati dalam dosa bersama kuasa kematian Kristus dan dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Yesus yang membenarkan dia. Ya, oke ya, kita bisa tangkap ini. Nah, perhatikan baik-baik. Di sana ada tempat namanya Ainon dan dekat Salim. Nah, Salim dan Ainon adalah tempat lambang penyucian, bukan pertobatan. Jadi sungai itu adalah lambang penyucian. Nah kalau lambang penyucian itu biasanya dituangkan. Kalau masuk ke ruang Maha Suci itu dipercikan. Ya, dipercikan pada tutup perdamaian atau Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, di situ ada tabut perjanjian. Nah itu dipercikan. Nah darahnya dipercikan. Jadi bukan dituangkan, bukan ditenggelamkan, tapi dipercikan. Dan itu dialirkan dari atas ke bawah. Jadi bukan diselamkan. Jadi di dalam ruang Maha Kudus, dalam upacara bait Allah tidak ada yang diselamkan, ya tidak ada yang diselamkan karena memang nggak mungkin diselamkan, nggak ada kolamnya di sana. Nah kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan baptisan Kisah pasal 8. Filipus membaptis sida-sida Ethiopia. Nah perhatikan ya, mereka turun ke dalam air, baik Filipus mau sida-sida itu, dan kemudian Filipus membaptis dia. Jadi artinya kita berpikir, oh itu semua diselamkan, tubuhnya masuk. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena tidak ada penjelasan.
Jadi turun dalam air, seberapa dalamnya ke dalam air itu. Dan tidak dikatakan bahwa dia sampai kepalanya itu masuk ke dalam air. Ya. Dan kemungkinan besar itu adalah ya seperti normal Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dan dia berlutut, kemudian air diambil dan dituangkan. Seperti itu biasanya. Jadi nggak ada acara ritual. Pakai tangan aja dituangkan gini. Dan kemudian didoakan. Nah, makna simbolis itu jauh lebih penting atau spiritual, jauh lebih penting daripada ritualnya. Jadi makna spiritual lebih penting dari ritualnya. Jadi ritual itu tidak mengandung keselamatan. Ritual hanya menyatakan bahwa kesaksian dia adalah orang yang sudah mati bersama dengan Kristus, percaya pada Kristus. Ya, mengelambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ya, artinya apa? Jika seorang dikuburkan, tubuhnya tidak hanya dipercik ke tanah, tapi sepenuhnya masuk dalam tanah. Namanya kubur kan, dimasukkan dalam kubur. Baptisan dengan cara penyelaman secara linguistik adalah lebih sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, karena itu berkaitan dengan status lahir baru, kelahiran baru. Nah, ini penting. Jadi status kelahiran baru, status berdosa, dan dijadikan kemudian ditebus dan kita menjadi orang yang diperbarui dan ditransformasi oleh Tuhan. Nah, ini adalah baptisan yang diselam. Apakah arti baptisan semua artinya adalah arti tentang lahir baru? Jawabannya tidak. Tidak semuanya. Ya, oke. Bukti historis biblika, praktek gereja mula-mula. Jadi ya dokumen-dokumen yang ada di Daki. Dan dikatakan di sini jika tidak cukup air maka nggak mungkin diadakan baptisan air secara diselam gitu kan. Dan seringkali Bapak Gereja juga mengizinkan dan memakai air yang dituangkan 3 kali di kepala. Jadi bukan ditenggelamkan. Ya. Jika ada air ditenggelamkan itu nggak dilarang. Ya nggak dilarang, dan jika dituang juga nggak dilarang, dan tidak dianjurkan. Ini adalah upacara baptisan yang paling benar, ini nggak boleh yang lain. Nah itu kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Setiap gereja berbeda, setiap upacara ritual juga berbeda, dan kita menghormati, dan itu dasar teologisnya apa, itu yang penting. Ya, Bapak Gereja Tertullianus juga menyelamkan dengan praktek umum di gereja, ya, dan juga dia memakai, kalau kondisi tertentu dia memakai dituangkan. Konstantin Agung waktu mendekati kematian dia dibaptis, dia tidak dibaptis ditenggelamkan, tapi dipercik karena seorang raja. Jadi nggak mungkin orang sakit dimasukkan dalam air itu nggak mungkin ya. Apalagi seorang raja, wah bisa mati kita. Nah, mulai abad ke-13 gereja Katolik menggunakan percik sebagai metode yang paling praktis dan juga untuk orang yang sakit dan bayi-bayi. Jadi supaya dia lebih mudah, maka gereja Katolik itu menetapkan memakai percik ya, dari abad 13 sampai sekarang. Bagaimana reformasi? Reformasi ada dua macam ya. Yang satu dituangkan di percik, yang satu diselamkan. Dan disitulah reformasi berpisah dengan gereja baptis atau anak baptis karena diselamkan, dan mereka mengatakan kalau tidak diselamkan mereka nggak terima. Nah disitulah mereka memisahkan diri jadi gereja baptis. Jadi kalau gereja yang reformasi Protestan, reform Protestan itu mereka menerima dipercik atau diselamkan dan tidak menjadi aturan mutlak. Tapi mereka lebih menggunakan dituangkan, ya. Dan ada gereja-gereja pendeta reformasi reform itu menyelamkan, ya. Jadi gereja baptis itu gereja reform, doktrinnya reform, ya, pengajar reform, tapi baptisannya saja dia diselam. Dan itu bedanya cuma itu sebenarnya, ya, beda paling utama itu. Secara ajaran nggak ada bedanya, reform semua. Dan kemudian dilihat pandangan teologis, baptisan bukan sekedar simbol, tapi juga tanda perjanjian Allah. Dan seperti sunat. Nah, kalau tanda perjanjian Allah seperti sunat, berarti waktu dibaptis itu tidak perlu dan tidak dibutuhkan ditenggelamkan, karena itu adalah tanda perjanjian seperti sunat. Bukan sekedar simbol, tetapi juga tanda perjanjian. Jadi artinya secara teologis ada dua. Yang satu adalah dilahirbarukan, ya harus diselam, ditenggelamkan, mati, dikuburkan, dan bangkit gitu kan. Nah kalau ini adalah bukan hanya mengenai tentang kematian di dalam dosa di situ, tapi juga tanda perjanjian yang lebih tinggi daripada itu, tanda perjanjian seperti sunat, maka baptisan itu kemudian diberikan pada bangsa Israel
Dan itu bukan ditenggelamkan, tetapi hanya sebagian dari dagingnya, kulit katanya itu dipotong. Ya, jadi juga kita kalau dibaptis, ya bukan semua air dimasukkan pada kita ditenggelamkan, tetapi adalah air secukupnya dan kemudian dituangkan. Ini adalah bentuk baptisan yang tidak harus diselam. Percikan atau penuangan lebih praktis dan memiliki dasar Alkitab. Nah, kita lihat dasar Alkitab dalam Yesaya. Nah, ini yang dipegang ya. Yang dipegang. Bentar, ini Yeskel ya. Ayat berapa itu? 36. Kita baca ya. Yeskel 36 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, dan aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kau. Jadi tanda perjanjian dan juga tanda sunat, dan di sini dipakai adalah tanda pentahiran. Jadi kita setelah percaya dibaptis dalam arti mati bersama dengan Kristus, maka setelah itu apa? Bahwa kamu ditahirkan, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan. Nah, itu memakai tanda seperti tanda sunat, tanda perjanjian. Ya. Maka bentuk yang paling bagus, yang paling diterima, dan juga yang paling praktis adalah dituangkan dan dipercik. Jadi tokoh-tokoh Puritan yang baptisan percik adalah John Owen, reformasi itu ya, tokoh reformasi, dan juga Richard Baxter, itu adalah dipercik. Dan mereka juga percaya bahwa karena tanda perjanjian, maka berbeda dengan baptiso yang diselam. Ya, gereja-gereja yang diselamkan itu beda. Kenapa? Mereka tidak memakai itu sebagai tanda perjanjian, tetapi memakai itu sebagai tanda kelahiran baru, kesaksian kelahiran baru. Sedangkan gereja reformasi, gereja baptis, dan beberapa gereja yang semuanya kita lihat yang diselam dan juga yang tidak mengikuti selam, yang gereja GKI dan gereja-gereja yang yang paling kuno itu, dan gereja-gereja yang lama, itu semuanya tidak ada yang diselam. Kenapa? Karena bukan kelahiran baru, tetapi tanda perjanjian. Nah, di sini ada satu perbedaan yang mendasar. Satu adalah tanda mati bersama dengan Tuhan dan dikuburkan, ditenggelamkan, bangkit keluar dari air itu kan. Kalau di sini adalah tanda perjanjian yang diberikan sebagai tanda ya, seperti sunat. Jadi mereka menggunakan apa? Penuangan dan percikan ataupun yang lain yang sah dan tidak ditenggelamkan. Karena memang beda. Terus perbedaan yang lebih dalam apa? Yaitu mereka menerima tanda perjanjian untuk bayi, sedangkan yang dibaptisan tidak menerima bayi. Jadi kalau dibaptis harus ngerti dewasa baru dibaptis. Tapi gereja reform, gereja-gereja Presbyterian, gereja GKI semuanya, mereka tahu ada tanda perjanjian dari Tuhan, dan tanda perjanjian itu bisa diberikan pada bayi sekalipun. Karena sunat diberikan bayi umur 8 hari. Setiap bayi umur 8 hari disunat. Dan disinilah letak perbedaan. Jadi kita kalau berpikir, kenapa ini kok dipercik, dituang, ini kok diselam? Nah, itu perbedaan arti teologi. Dan dua-duanya benar. Dan tidak ada yang salah. Jadi kita nggak bisa nyalakan, oh ini nggak boleh percik, oh ini selam nggak boleh. Nggak bisa. Kenapa? Karena berbeda tempat mengartikan makna dari baptisan itu. Teologianya, teologis. Jadi kita jangan berbantah-bantah hal-hal yang memang tidak perlu dibantah-bantah. Tidak perlu ditolak. Jadi baptisan diterima, iya. Kalau itu tanda mati dalam kematian yang lama dan hidup yang baru. Tapi ini adalah tanda perjanjian. Jadi tanda perjanjian nggak perlu ditenggelamkan. Nggak perlu. Kenapa? Hanya tanda sebagai tanda perjanjian. Ya, oke, pandangan teologis kita sudah tahu bahwa itu adalah tanda teologisnya. Dan tokoh-tokohnya di sini saya jelaskan juga ada. Dan juga kalau kita lihat, baptisan itu tidak diberikan menjadi mutlak harus ditenggelamkan. Kenapa? Waktu Petrus berkhotbah ada 3.000 orang. Nggak mungkin 3.000 orang dalam kondisi yang sangat berat mereka bisa ditenggelamkan semuanya. Apalagi kalau satu persatu tidak ada kolam di bait Allah itu. Ya, di bait Allah itu nggak ada kolam. Jadi itu tempat yang semuanya ya nggak ada airnya gitu ya. Ya air mungkin tertentu untuk minum, untuk apa gitu, untuk pembasuhan. Tapi untuk ditenggelamkan nggak mungkin. Jadi 3.000 orang bertobat itu
Apakah dibaptis satu persatu di gereja masing-masing? Nah, itu juga belum ada gereja. Dan itu semua adalah awal mula Kristen. Belum ada gereja dalam bentuk organisasi bangunan, belum ada. Jadi mereka kembali dan mereka dibaptis di dalam arti spiritual. Roh Kudus turun dan kemudian membaptis mereka. Nah, itu arti teologisnya. Jadi kita jelas-jelas bahwa di dalam Alkitab baptisan yang diselam tidak dimutlakkan dan boleh dimutlakkan. Karena itu akan menjadi kesesatan bagi kita. Kalau kita menyalahkan orang yang tidak dibaptis selam dan mengatakan gereja itu salah, ya kita yang salah. Kita yang menyalahkan yang harusnya benar gitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Jadi saya pribadi menerima baptisan di selam dengan arti yang tadi, dan gereja yang kita anut adalah gereja yang di dalam tanda perjanjian. Jadi kita mengikuti tanda perjanjian, bukan tanda kelahiran baru, hanya berarti di sana. Enggak, kita tanda ditahirkan, disertai oleh Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana Pak bukti arkeologis? Bukti arkeologis ada dan semuanya itu ada semuanya. Baik baptisan, diselam dan dipercik atau dituang. Semuanya punya bukti. Ya, di dalam kolam di Syria, di mosaik kuno semuanya itu ada semua. Dan kebanyakan gambar-gambar itu adalah bentuknya orang-orang itu adalah berada di air, ya, berada di air dan kemudian di atas itu kemudian ada tangan yang mencurahkan, atau ya mosaik-mosaik itu sangat terbatas juga. Jadi tidak digambarkan dia tenggelam terus masuk semua badannya, nggak seperti itu ya. Ya itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ini? Maka berdasarkan teologi yang kita percaya, kita pelajari dalam Alkitab dan dengan sungguh-sungguh kita belajar, maka kita harus mempunyai posisi. Posisi apa? Bahwa baptisan selam itu tidak boleh dilarang. Dan baptisan percik itu juga tidak paling dianjurkan. Jadi dua-dua mempunyai fungsi masing-masing, dan dua-dua itu bisa dipegang sesuai dengan apa? Sesuai dengan semua yang kita percaya gitu ya. Di situ, ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini kita udah beres ini ya. Ada pertanyaan nggak?